أنفاس جنات ذات رغبة داوم النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal 'azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan antum ya rabbi jasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh jemaah yang kami cintai, seluruh pemirsa Balaghar TV yang semuanya kami juga pun hormati. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu hadis sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'tiallahu li ahadin khamsan illa qad a'adallahu lahu khamsan ukhra. La yu'tillahu, tidak memberikan, tidak menganugerahkan Allah li ahadin, bagi salah satu manusia, khamsan, 5 perkara, illa wa qad a'adallahu lahu khamsan ukhra, kecuali Allah menjanjikan lahu, bagi ahad, bagi seseorang tadi, khamsan ukhra, 5 perkara yang lain. Yang pertama, la yu'tiyahu syukra illa waqad atullahu lahu ziyadah, tidak menganugerahkan syukur Allah kepada dia kecuali Allah Ta'ala menjanjikan pada dia az-ziyadah, tambahan. Dalam kajian hadis kali ini Al-Fakir akan menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Ta'ala menganugerahkan 5 perkara bagi seseorang, termasuk bagi kita, Allah menjanjikan juga pun 5 perkara. Yang pertama, apabila Allah menganugerahkan kepada kita syukur, berarti Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita az-ziyadah, tambahan. Bersyukur, apa syukur? Maksud daripada syukur, yang pertama, syukur adalah secara bilisan, as-syukru bil lisan, lisan kita mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, muji Allah. Apakah syukur dengan lisan itu pun cukup? Tidak. Juga pun syukur lisan harus bil jinan, yaitu dengan hati. Hati mengetahui bahwa al-mun'im, yang memberikan nikmat itu aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketiga, kesempurnaan daripada syukur, menggunakan nikmat-nikmat Allah, fasilitas-fasilitas yang Allah anugerahkan kepada kita di jalan Allah, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk berbuat kebajikan, berjuang di jalannya Allah, meninggikan kalimatillah, digunakan untuk hal-hal untuk yang bisa mendekatkan dirinya
kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bentuk syukur. Jadi syukur adalah syukur bil lisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Seluruh anggota tubuh kita juga pun digunakan di jalan Allah. Mata kita digunakan untuk beribadah. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan mau'izatul hasanah. Tidak digunakan untuk mendengarkan fitnah atau ghaibah. Kaki kita, tangan kita, perut kita, mulut kita, semuanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga pun bukan hanya bil arkan, tapi keseluruhan apa fasilitas Allah digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syukur, hakikat syukur yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita syukur kepada Dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah dalam Al-Quran, la in syakartum, niscaya kalian kalau engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, niscaya aku Allah akan menambahkan kepada dia, kepada kalian. Nikmat-nikmat Allah apabila kita syukuri akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsirnya, kitab tafsir Jalalain, menafsiri dalam ayat ini bahwa qayyidul ni'am asyukur, tali daripada nikmat-nikmat Allah biar tidak lepas daripada kita, biar tidak hilang daripada kita, adalah syukur. Mulain kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian ancaman Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mau bersyukur, karena kufur, jika kalian itu kufur, ada kufur iman, kekafiran secara keimanan. Tidak ada kufur yang besar yang menyebabkan orang yang bersangkutan itu langgeng dalam neraka. Yang kedua adalah kufur nikmah, tidak langgeng di neraka, akan tetapi masuk neraka. Apa kufur nikmat? Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengingkari nikmatku, kufur terhadap diriku, firman Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Kita orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia, kita tahu sumber daya alam begitu luar biasa, luar biasa. Tidak ada suatu negeri yang lebih kaya daripada negeri kita. Akan tetapi kenapa, pertanyaannya, kita hidup melarat di tengah negeri yang kaya? Ada kemungkinan, mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasakan nestapa di balik kekayaan negeri ini. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah, fafirru ila Allah. Secara individu kita harus kembali kepada Allah. Kita syukuri nikmat Allah, apa fasilitas Allah, apa pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat Allah pada diri kita. Kita harus mensyukurinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan leceh, tidak akan menyalahi janjinya. Pasti, secara pasti Allah Ta'ala akan menambahi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang syakirin. Memang betul sangat sedikit orang yang bersyukur. Firman Allah dalam Al-Quran diulang-ulang, wa qalilun min ibadis syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku, sangat sedikit hambaku yang bersyukur kepadaku, firman Allah. Dan itu firman itu diulang-ulang, ayat ini diulang-ulang, firman itu diulang-ulang. Semoga kita menjadi minasyakirin. Amin, Allahumma amin. Terus, wala yu'tihu shadaqatah illa waqad atallahu lahu taqabbul. Tidak menganugerahkan Allah kepada seseorang untuk gemar bersedekah kecuali
Allah menjadikan kepada dia diterima. Dosa-dosa kita, maksiat kita yang banyak itu bisa berguguran dengan sedekah kita. Dan sedekah punya fungsi as-shadaqatu fil bala. Sedekah itu bisa menghapuskan, bisa meniadakan bala, bisa meniadakan bencana, bisa meniadakan penyakit. Itu sedekah. Oleh karena itu juga pun kita Allah Ta'ala semoga menjadikan hati kita orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang ringan tangan untuk bersedekah, berbagi kepada orang lain, bersedekah, menderma baktikan sebagian hartanya di jalan Allah, menderma baktikan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah fisabilillah, menderma baktikan hartanya fisabilillah, itu masuk bagian daripada shadaqatul jariyah. Sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, Al-sakhiyu muhibbun indallah walau kana asiyan. Orang yang dermawan bisa saja dicintai oleh Allah Ta'ala meskipun mereka ahli maksiat. Berarti mafhum mukhalafahnya, berarti secara pemahaman terbalik, berarti bisa saja orang itu, dan itu pemahaman terbalik, ada suatu riwayat memang orang itu memang ahli ibadah, tetapi mereka adalah bakhil, tetap mubghidun indallah. Hadis selanjutnya memang wa bakhilun mubghidun indallah walau kana 'abidan. Orang bakhil tetap dibenci oleh Allah, tetap dimurkai oleh Allah meskipun mereka senang beribadah, meskipun mereka ahli ibadah. Di lain hadis, al-bakhil wal iman la yajtami'ani fi qalbil mu'min. Keimanan, kedermawanan dan keimanan tidak mungkin berkumpul di hati orang mukmin. Kedermawanan dan keimanan tidak mungkin berkumpul di hati orang mukmin. Jadi oleh karena itu, marilah kita memperingatkan kepada diri kita sendiri dan kepada seluruh pemirsa bahwa sedekah itu banyak fungsinya. Fungsi yang paling utama adalah menjadi kecintaan Allah, kita diselamatkan dari mara bahaya, dan dosa-dosa itu pun diampuni oleh Allah sebab sedekah kita. Jadi Allah Ta'ala apabila menganugerahkan seseorang itu gemar bersedekah, berarti seseorang itu mau diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti orang tersebut diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Berarti orang tersebut orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga pun Rasulullah SAW bersabda, waliyatuhu tauba ila waqad a'tadahu lahul qabul. Allah tidak menganugerahkan taubat kepada seseorang kecuali Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka kabul, diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang diterima ibadahnya, orang yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala amal solehnya, orang yang betul-betul bertaubat. Taubatun nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Karena taubat itu adalah merupakan suatu asas, suatu pondasi dari setiap kebaikan. Dan taubat itu pun adalah pondasi diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang senang bersuci.
Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, yang maksudnya mutatahhirin bukan hanya bersuci secara zahir, akan tetapi juga pun yang paling penting bersuci menyucikan hatinya. Disucikan dari riya, disucikan dari sum'ah, disucikan dari kesombongan, disucikan dari hasad, dari iri dan dengki dan lain-lain. Dan inilah yang usaha kita untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu adalah merupakan fondasi dari segala macam kebaikan. Wala yutihul istighfar illa waqad atallahu lahul ghufran. Seterusnya nomor 4, Allah tidak menganugerahkan kepada seseorang istighfar kecuali dia dijanjikan oleh Allah Ta'ala pengampunan. Apabila lisan kita ringan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita pengampunan daripada Allah. Jadi begitu pentingnya istighfar, begitu pentingnya istighfar bagi kita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat Satoriyah, dianjurkan dalam sehari semalam minimal istighfar 100 kali, berlandaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni astaghfiru ila rabbi." Aku membaca istighfar kepada Tuhanku fi kulli yaumin, dalam setiap hari 70 marrah, 70 kali. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimkan istighfar kepada Allah 100 kali. Sehingga orang-orang yang melazimkan istighfar, janji Allah lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lamman lazim istighfar fa innahu min kulli dhaiqin makhraja." Barang siapa yang melazimkan istighfar dari setiap kesempitan atau permasalahan hidup, maka Allah Ta'ala akan menjadikan bagi orang tersebut suatu jalan keluar. Jadi pentingnya istighfar. Wala yuhihu du'a illa waqad atadahul istijabah. Nomor 5, tidak menganugerahkan Allah kepada seseorang berdoa kecuali Allah Ta'ala menjanjikan kepada dia istijabah. Istijabah, kata orang Madura, sampai doa. Istijabah adalah dikabulkan doa, dikarunai permintaannya. Oleh karena itu semoga Allah Ta'ala meringankan lisan kita untuk berdoa kepada dia, meminta kepada dia. Dalam arti kan kita menuntut atau tidak menuntut kepada takdirnya, tidak. Tetapi doa adalah lambang ngemisnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa kita menzahirkan di hadapan Allah kehinaan kita di hadapan Dia yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia. La yuruddul qada illa bidu'a. Tidak bisa menolak qada kecuali dengan doa. Kenapa? Karena qada Allah, qada dan takdir Allah, qada wal qadar Allah, qada Allah. Ada yang di Lauhil Mahfuz. Ini yang dikatakan qada yang tidak bisa dirubah. Tetapi juga pun ada qada yang di Lauhil Mahwi wal Mustad. Ini yang mengetahui orang-orang ahli tasawuf, bahwa tidak seluruhnya qada itu ada di dalam mahfuz, tetapi juga pun meskipun semuanya dalam ilmillah, tapi ada juga dalam kategori fil mahwi wal isbat. Bisa dihapus, bisa ditetapkan berdasarkan firman Allah, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit ma yasha'. Allah Ta'ala bisa menghapus apa yang Allah kehendaki ataupun bisa menetapkannya. Memang betul, kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya apa yang terjadi semuanya terkumpul di Lauhul Mahfuz. Tetapi juga dengan kuasa Allah, Allah bisa merubah. Istilahnya menurut Imam Abdul Rahman Asy-Sya'rani dikatakan Lauhil Mahwi wal Isbat. Dalam pandangan orang ahli ma'rifat sama-sama di Lauhil Mahfuz, tapi juga pun dari Lauhil Isbat ini ada di bawahnya. Yurullahu bima yasha' bima yasha'. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah.
Sehingga apa-apa bencana, apa-apa penyakit yang akan menimpa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Dan tidak ada doa yang tidak diterima. Ada kemungkinan doa itu belum tampak kepada kita karena Allah taala ingin mengampuni dosa-dosa kita. Tetap berfaedah kepada kita doa tersebut. Apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Juga pun doa kita tidak tampak pada kita, ada kemungkinan doa tersebut disimpan oleh Allah untuk kebaikan kita di akhirat yang lebih baik. Disimpan di akhirat untuk kebaikan kita yang lebih baik, jauh yang lebih baik. Karena yang tahu tentang buruk dan baiknya kita hakikatnya adalah Allah. Yang tahu tentang sesuatu yang baik dan buruk itu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita jangan bosan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku. Firman Allah, astajib lakum, aku akan mengabulkan permohonanmu. Tidak ada doa yang tidak diterima. Ada kemungkinan doa tersebut waktu untuk zahirnya padana doa, waktu kapan doa itu terrealisasi itu Allah yang tahu. Jadi tetap doa sangat berfaedah dan sangat kita butuhkan. Dan itu pun untuk kita mengungkapkan keluh kesah kita kepada Allah. Karena keluh kesah kita tidak bisa ditumpahkan kepada makhluk. Makhluk seperti kita tidak bisa apa-apa juga pun, tidak punya kekuatan apapun. Alangkah lebih baiknya segala permasalahan kita baik duniawi ataupun apa saja, keluh kesah kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berdoa. Oleh karena itu tidak diberikan, tidak dianugerahkan seseorang gemar berdoa kecuali Allah taala menganugerahkan kepada dia istijabah, diterimanya doa. Jadi jemaah harap kita ingat Allah taala di dalam hadis ini tidak akan menganugerahkan syukur kepada seseorang kecuali dia dianugerahkan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia tidak dianugerahkan oleh Allah taala sedekah, gemar bersedekah kecuali dia apa dosa-dosa dia diterima, diampuni, doa dia diterima oleh Allah taala. Takabul, dia orang yang kabul, paratu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketiga, tidak dianugerahkan seseorang itu pun bertaubat kecuali Allah taala ingin mengampuni dosa-dosanya, diterima tobatnya, dan orang tersebut selamat di akhirat. Keempat, tidak dianugerahkan orang itu gemar beristighfar kecuali orang tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan Allah taala tidak menganugerahkan doa gemar berdoa kepada seseorang kecuali orang tersebut diterima apa permintaannya, apa hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bertobat kepada Allah, hamba-hamba yang sering membaca istighfar, hamba-hamba yang gemar bersedekah, hamba-hamba juga pun yang sering berdoa kepada Allah. Dan doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian hadis ini bisa bermanfaat kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita, dan kepada seluruh jemaah dan pemirsa Balagan TV yang kami hormati dan kami cintai. Wa akhiran dari Al-Faqir, salah benarnya kami mohon maaf, salah kurangnya kami mohon maaf yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مخاطب رحمة دام النبي تصفى